Oke, tadi teman-teman bisa dengar suaranya nggak tadi? Videonya tadi sudah kelihatan. Oke, tidak dengar Kak. Mungkin bisa diputar sekali lagi ya videonya untuk buat teman-teman tim bisa diputar sekali lagi videonya. Tadi suaranya belum terdengar. How I change for the better? I think each of us can make some kind of action in our daily life to improve the health of our planet. In my daily life, I try to use this kind of containers that can be reused so many times. Making these small changes help me to reduce, reuse, and recycle. WCD Indonesia, kami 13 juta. WCD Jateng, Jateng Bogor Resik, 5 juta aksi luar biasa. WCD Surakarta, Solo Bogor Resik, sama kita sampai 9 partisipan. tapi pasar tanah di rumah. Ayo gabung nih Zoom Kota Surakarta, ayo. Sekarang rame nih. Sampai WC gratis. Nyambung. Hah? Itu. Maaf, Kak bisa di-mute dulu ya Kak audionya. Ini Pak. Oke. Nah, baik tadi teman-teman video terkait WCD ya tadi. Kira-kira tadi dari video tersebut ada yang ditangkap nggak teman-teman? Tadi ada yang udah paham belum WCD tadi? Bagaimana? Mohon maaf Kak Ois di mute dulu ya audionya. Terima kasih. Oke. Nah tadi sekilas tadi perkenalan terkait WCD. Jadi kalau mungkin teman-teman belum paham terkait WCD ya. Jadi WCD ini adalah World Clean Up Day. Di mana negara pertama yang menginisiasi World Clean Up Day ini adalah negara Estonia, pertama kali didirikan di negara Estonia. Yang kemudian untuk Indonesia sendiri ini bergabung pada tahun 2017. Nah, untuk clean up sendiri, nah ini Indonesia udah mulai berpartisipasi sejak tahun 2018, 2019, 2020 sampai sekarang. Nah, kalau untuk WCD Surakarta sendiri, perlu teman-teman ketahui, dari Surakarta sendiri pun sudah pernah ikut berpartisipasi di WCD Indonesia mulai tahun 2019 yang dulu di Taman Satwa Juruk, kemudian 2020 kemarin yang dominasi kegiatan event online juga, sama tahun ini bakal nanti pada bulan Desember untuk World Clean Up Day tahun 2021. Nah, kalau teman-teman lihat tadi ada di videonya, kalau Indonesia ini masuk sebagai salah satu top teams nih, top team di tahun 2020.
tahun kemarin tahun 2020 Indonesia sebagai salah satu tim terbaik yang berpartisipasi dalam World Clean Up Day, di mana dari Indonesia sendiri ini yang berpartisipasi sebanyak 4.173.881 partisipan. Terbaik nomor 1 dengan kedudukan posisi yang kedua itu Ethiopia dengan 862.000. Nah, 4 juta, posisi kedua 800.000. Luar biasa sekali ya teman-teman dari Indonesia ini. Oke, tadi sedikit perkenalan mengenai WCD atau World Clean Up Day. Langsung saja di sini kita memasuki ke acara ini, acara yang kita tunggu-tunggu, webinar series kita kali ini dengan tema sigap dalam mengantisipasi bencana banjir dan pengaruh sampah. Di sini kita bakal ditemani oleh Kak Arif Fuad Hidayah, seorang pegiat Sungai Klaten, anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia. Yang teman-teman lihat ya, selamat datang Kak Arif dari Sekolah Sungai. Baik, sebelum memasuki ke acara inti, di sini saya bacakan terlebih dahulu CV beliau, biodata beliau. Nama lengkap Arif Fuad Hidayah, Klaten, 6 Januari 1981. Beliau adalah sarjana ekonomi dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sejak kuliah hingga saat ini beliau juga aktif menulis, bahkan pernah bekerja di beberapa media seperti Jawa Pos, terus juga Radar Solo, Astro Awani Malaysia, terus beberapa platform TV seperti SCTV, terus ada juga Kompas TV, Bloomberg TV Indonesia, dan lain-lain. Terus beliau ini juga aktif di kebencanaan sejak tahun 2004, menjadi relawan saat insiden meletusnya gempa bumi Jogja Jateng 2006. Terus juga saat ini beliau aktif membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Klaten sebagai koordinator operator Pusdalops. Selain itu, ini Kak Arif juga sebagai Kepala Bidang Pengurangan Resiko Bencana Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah Kabupaten Klaten. Selain itu, beliau ini juga pegiat Sekolah Sungai Klaten untuk PRB Banjir maksud saya, dan fasilitator Sekolah Sungai BNPB. Nah, selain itu beliau juga anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, kegiatan lain beliau juga sebagai Humas Pusat Informasi Pembelajaran atau PIJAR Kebencanaan Lingkup Gede serta Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ISTI Yogyakarta. Nah, tersebut adalah biodata beliau. Luar biasa teman-teman, dari partisipasi beliau tadi mulai dari kebencanaan, terus juga di beberapa platform TV dan sebagainya. Nah, baik. Di sini kalau kita lihat teman-teman ya, ada yang menarik dari CV beliau nih. Seorang sarjana ekonomi, tapi beliau aktif di bidang wartawan, kepenulisan ya ini teman-teman, juga wartawan di beberapa platform TV. Juga beliau banyak berpartisipasi nih, memilih sebagai relawan di beberapa platform kebencanaan juga. Nah, seorang sarjana ekonomi berkarir di wartawan kepenulisan, terus terjun memilih sebagai relawan di bidang lingkungan. Nah, ini menarik ya teman-teman. Nah, kira-kira Kak Arif sendiri bagaimana perjalanannya? Bisa diceritakan terlebih dahulu Kak Arif? Ya, terima kasih teman-teman sekalian ya. Saya panggil teman-teman sekalian karena rata-rata mahasiswi muda. Tua ya usianya, tapi semangatnya muda. Tua fisik, tapi semangatnya
di Zoom ini saya pikir mudah-mudah semua lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali di sore yang, kalau di daerah Klaten ini ada yang sudah hujan, ada yang masih panas, ada yang mendung, jadi memang cuaca tidak menentu. Mudah-mudahan tidak seperti hati teman-teman sekalian yang hatinya tidak menentu. Tapi sudah di sini berarti ya hatinya sudah mantap lah ikut kegiatan WCD lah. Saya ikut aktif dan seringkali ditanya sama teman-teman Klaten, WCD Klaten ya, tentang kegiatan-kegiatan, dan ya senang sekali lah ada anak-anak muda. Kekhawatiran UNICEF itu agak salah kalau generasi muda itu sudah tidak lagi peduli lingkungan, tidak lagi peduli sampah, tidak lagi peduli tentang moral, tentang etik yang terjadi krisis karena memang kemajuan seringkali disalahartikan kan gitu. Itu Mas Ahmad Muji, siapa ya, Ahmadnya dua ini ya. Ahmad gitu aja ya moderatornya lah ya. Senang sekali. Dan apa namanya, kalau saya backgroundnya sarjana ekonomi, karena ekonomi itu dulu bingung mikir kuliah apa jurusannya gitu karena tidak terlalu pintar, senangnya main-main gitu kan ya udahlah ekonomi aja disaranin sama orang tua ekonomi. Tapi ternyata di semester 2 gitu ya, karena ini mahasiswa semua sudah di bukan semester 2, semester awalnya udah dihadapkan pada persoalan ekonomi karena nggak kuat bayar sekolah, karena tidak memiliki kemampuan orang tua terbatas lah, karena biasa anaknya banyak, 3, jadi besar semua, jadi harus orang tua nyaranin cukup SMA setelah itu kerja gitu. Tapi ternyata tekad yang kuat, kuliah, terus semester 2 sudah harus cari penghasilan karena orang tua bisa biayain hanya 1 semester saja, akhirnya untuk melunasi bangunan uang dulu kalau kuliah swasta ya segala macam lah itu. Terus kemudian kerja macam-macam lah sampingan sambil kuliah. Terus di semester 4 akhirnya kemudian aktif juga di kampus ya, di pers kampus. Semester 3 sudah di pers kampus, jadi disitulah saya lahir. Berikutnya kuliahnya di lapangan, empirik, ngelamar di Radar, magang, terus akhirnya kelanjutan nulis, diterima jadi calon reporter, akhirnya kuliahnya ya sambil-sambil gitu, sambil tetap aktif organisasi, sambil kerja, kuliahnya disambi-sambi, dan akhirnya ya itu lompat, tiap 3 tahun saya pindah rata-rata dari SCTV, Kompas, Astro, Bloomberg, dan memang mencari tantangan baru. Dan kuliah ini kan teori ya, sesungguhnya kenyataannya itu ya di lapangan, di kehidupan kita. Jadi untuk mencapai dunia akhirat, kuliah itu intro, cara untuk masuk ke dalam dunia yang nyata, jungle, dalam hutan ke dunia yang benar-benar keras, benar dan segala macam itu. Setelah itu, alhamdulillah sekolahnya selesai, sehingga nama saya di belakang ada sarjana ekonominya. Saya minta ke Pak Rektor, waktu itu saya di mana ya, sudah kerja di mana itu, pokoknya saya sudah kerja gitu. Pak, saya sudah kerja gini-gini Pak. Dan alhamdulillah kumlot juga Mas, walaupun di swasta ya kumlot, lulus 3,8 kalau nggak salah waktu itu. Gimana caranya ya, bismillahirrahmanirrahim, kami nggak nipu, kami nggak apa, aktif di kegiatan organisasi kampus, ekstra kampus, organisasi di kampung biasa, karena penggembelingan kita di situ. Jadi itu ya sejarah kenapa sarjana ekonomi, ya, karena lulusnya di Fakultas Ekonomi. Terus kemudian kenapa nulis ya cari duitnya di situ gitu. Terus kenapa aktif di kegiatan kebencanaan dan lingkungan, karena saya tinggal di daerah rawan
bencana itu kan seringkali kan hancur kena gempa, seringkali hancur kena gunung berapi, seringkali kena banjir karena sejarahnya memang di Mbayat itu kan banyak rawa, di Klaten itu banyak rawa karena dulu ahli geologi dasar lautan yang terangkat gitu kan, sehingga menimbulkan rawa-rawa. Terus aktif di kebencanaan di Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah, terus kemudian di Pusat Informasi Pembelajaran Hidup Gede. Kenapa? Karena memang keterpanggilan sebagai jiwa. Kuncinya di situ. Bukan karena gaji, bukan karena apa. Kalau sudah panggilan jiwa, kerja itu kalau hobi, kalau seneng enak, gitu kan, nggak susah di pikiran, nggak susah di hati. Makanya badannya agak gemuk. Beralih-beralih gitu. Ketika saya itu yang 2006 rumah saya hancur kena gempa dan saya selamat. Waktu itu saya liputan di Merapi untuk 2006 itu TA TV lokal di Solo gitu. Pulang itu lihat di jalanan sudah banyak mayat-mayat tetangga saya, satu desa itu 63 yang meninggal. Terus tak tinggal kamera saya cari ibu saya waktu itu belum menikah, cari di pegunungan di perbatasan itulah pokoknya. Dan alhamdulillah ya wong Jawa itu kan kena musibah tetap alhamdulillah ya, keluarga saya selamat. Saya terus habis itu fokus darurat evakuasi warga yang masih, kan ada 2-3 hari sampai seminggu yang belum bisa dievakuasi karena keruntuhan bangunan itulah. Saya aktif di situ menggerakkan masyarakat untuk tidak panik karena waktu itu handphone udah nggak bisa mas 2006. Misalnya 1-2 hari. Terus kemudian ya gerakan masyarakat lah segala macam, tidak panik, harus tangguh, tetap semangat dan segala macamnya. Nah, dari situ dan hebatnya ini nyambung nanti dengan gerakan sekolah sungai itu, gerakan berbasis masyarakat itu. Kenapa saya tertarik? Karena ternyata ciri khas bangsa ini itu adalah gotong royong. Kita korban gempa itu 2 tahun ya, bisa bikin rumah. Dan maaf, lebih banyak mandiri karena bantuan pemerintah terbatas. Coba bayangkan waktu itu rumah rusak roboh dapat 20 juta, rusak sedang 15 juta, rusak ringan 10 juta. Padahal bangun rumah berapa ratus juta itu. Kurang kan? Dapatnya dari mana? Padahal itu nggak bekerja. Ternyata gotong royong. Kami dibantu tenaga dari relawan dari berbagai macam datang dari Merapi, dari Jawa Timur, Jawa Barat segala macamnya. Terus yang paling membuat terharu itu dari warga Merapi itu datang ke kami wilayah selatan, karena kan Prambanan itu wilayah selatan mas Ahmad dan teman-teman sekalian. Merapi wilayah utara, waktu gempa Merapi nggak apa-apa. Nah kemudian kami di pengungsian banyak dibantu oleh warga Merapi, dikasih beli sayuran dan segala macamnya. Dan kemudian ketika Merapi erupsi, banyak warga Merapi yang mengungsi ke tempat kami. Ribuan mas, satu SD di dekat kami itu 3.000 orang. Ya bahasanya terbatas bantuan dari pemerintah. Bahkan cenderungnya mereka ya hidup sendiri, sehingga kita inisiatif, kita ketika gempa itu dibantu oleh warga di Merapi, ketika Merapi erupsi kita membantu mereka bikin dapur umum di siang malam gratis fungsinya Merapi ke tempat kami. Nah seperti itu. Dan ternyata tumbuh kesadaran bencana itu ada hikmahnya, menjadi sebuah perasaan bersama bahwa tinggal di negeri Ring of Fire ini menyatukan kita. Modal sosialnya adalah kepedulian. Beda dengan negara Jepang. Negara Jepang itu penduduknya sedikit, utangnya sedikit, ya kan? Negaranya kaya. Semuanya ditanggung oleh negara. Nah Indonesia penduduknya banyak, berapa ratus juta itu lagunya itu, 1 miliar belum ya. Terus kemudian bencananya banyak, ya, bencananya banyak, terus hutangnya banyak.
Ya gitu kan. Jadi ya sudahlah menderitanya kita itu kalau nggak ada gotong royongan. Terus muncul kemudian kesadaran bersama, membentuk organisasi ada Rapi, Orar, BMC, kemudian berbagai macam tumbuh di Klaten itu organisasi, sama dengan di Jawa Tengah, sama dengan di Jogja, puluhan ratusan organisasi relawan bekerja membantu sesama ketika Merapi, ketika gempa, ketika segala macam. Dan akhirnya banjir mereka ikut evakuasi, ikut segala macamnya. Dan saya juga bagian dari itu, relawan-relawan itu. Nah, terus kemudian kenal dengan sana sini, ternyata di Klaten itu penyebab banjir itu ada beberapa, ada 3 kalau nggak. Kita dari utara air dari Merapi, dari selatan dari Gunung Kidul, ketemu di sungai namanya Sungai Tengkeng, sungai yang terpanjang di Klaten itu. Dan tiap tahun banjir. Nah itu, samping hutannya di Gunung Kidul yang sudah habis, catchment areanya sudah rusak, tanggulnya sudah kritis, sedimennya sudah banyak, dan 40% itu masalah sampah. Nah, itu ya, ketemu ya. Jadi teman-teman relawan yang semangat evakuasi, semangat ketika dalam keadaan banjir, tanggul jebol dan segala macamnya, mulai kita arahkan ke gerakan pengurangan resiko bencana banjir. Sebabnya banjir apa sih? Maksud ya, kalau menyelesaikan kan kayak rumah bocor, teman-teman sekalian. Kalau rumah kita bocor dan kita hanya mengepel, apa persoalannya selesai? Kalau tiap tahun banjir, kalau kita hanya bersih-bersih sampah, apa persoalannya selesai? Atau hanya kita sekedar evakuasi, setelah itu tiap tahun kita evakuasi, selesai. Salah satu persoalan penyebab banjir itu sampah, 40% di Klaten. Macam-macam. Ada pampers, ada sotek, ada kasur, TV. Kemarin barusan kami dapat spring bed gede banget itu. Masih aja dapat spring bed gede banget itu. Bentar lagi mungkin mobil ya dibuang di sungai. Karena mobil menjadi murah dan segala macamnya itu. Nah, itu teman-teman sekalian. Banjir itu salah satu penyebabnya sampah. Sampah menggunung, menumpuk, menghambat di jembatan-jembatan itu, saluran-saluran akhirnya meluap, akhirnya tanggulnya jebol, akhirnya banjir. Jadi Allah itu sudah menurunkan hujan, itu bukan lagi menjadi anugerah kalau di kita. Bahkan hujan sungai itu gambarannya kan kalau di Quran bagi yang muslim ataupun di agama apapun, Hindu-Buddha dengan terhita karananya mencintai lingkungan, mencintai pohon, mencintai air. Di Islam juga seperti itu, di Quran itu lebih dari 18 ayat bicara tentang sungai yang untuk menggambarkan surga, tetapi bersih dan segala macamnya. Tetapi di Indonesia kita punya sungai, kita punya hujan luar biasa, 2 musim kemarau sama musim penghujan luar biasa. Tapi selalu dijadikan kambing hitam bahwa banjir karena hujan dan cuaca ekstrim yang fatal, ya kan? Banjir karena hujan dan cuaca ekstrim, tidak semuanya benar. Iyalah cuaca ekstrim karena ada perubahan iklim, karena pemanasan global, hujan ekstrim, intensitas 110 bahkan sampai 200 hariannya, ini yang bikin luar biasa airnya. Oleh karena itu jangan pernah salahkan hujan karena hujan itu sebenarnya diciptakan Allah untuk rahmat kita. Terus kemudian yang kedua, ya, teman-teman relawan komunitas itu sudah mulai ke gerakan-gerakan pengurangan risiko bencana banjir dengan bersih-bersih sungai. Luar biasa memang, karena tanpa ada anggaran sama sekali dari pemerintah. Kayak WCD itulah. Tetapi kita lebih menggunakan cara-cara yang lebih sesuai dengan culture ya, kultur lah. Kalau WCD kan mahasiswa gitulah ya, dengan blow up, media, Twitter, Facebook, foto dan segala macam mengajak kepedulian. Kalau kita mengajak ke
itu kita gunakan jejaring itu, ada medsos kita, tapi juga cara-cara apa ya, pendekatan sosial kita pakai, misalnya kita ajak Pak RT-nya, Pak RW-nya, Pak Kades. Alhamdulillah, ketika ada giat ratusan orang, ribuan orang, kita enak konsumsinya. Ternyata ketemu Pak Kades ini, ya udah nanti RT ini bantu air minum, RT ini bantu logistik, dan ketika kita gotong royong, ketika tidak COVID itu, ya ratusan ribuan orang kita nggak pernah khawatir karena ada dapur umum. Dan coba teman-teman bisa cek di jejak digital kami, Sekolah Sungai Klaten, di Instagramnya Sekolah Sungai K1, Twitternya Sekolah Sungai Klaten, atau di Facebook saya Arif Wajidaya. Dari awal kita mengadakan kegiatan 2015 sampai sekarang semuanya jejak digitalnya komplit. Bisa menjadi lesson, pelajaran untuk kita, karena jangan pernah lupakan jejak digital itu. Bukan untuk pamer, tapi bagian dari syiar edukasi. Ya fotonya ya nanti kita bisa belajar teman-teman. Jadi jangan hanya selfie aja, tapi bagaimana semua unsur ini dilibatkan. Misalnya ada siswa, ada ibu-ibu, ada pedagang lalu dekat pasar, ada TNI, Polri. Jangan dipenuhin teman-teman panitia aja kalau kegiatan di itu. Atau kegiatan peserta yang ikut itu yang ramai, yang kita menampilkan peran orang lain. Jadi organisasi akan kuat ketika pengurus-pengurusnya itu memberi peran, karena kita nggak bisa sendiri. Ini hanya contoh kecil dalam berkegiatan. Jadi baik. Terus kemudian berapa menit lagi ya? Masih setengah jam. Oh iya, ya oke. Jadi kami lanjutkan. Setelah itu, alhamdulillah teman-teman relawan yang dulunya suka evakuasi dan segala macamnya, untuk diajak ke gerakan pengurangan risiko bencana itu sangat bagus. Semangat juga, ngambilin sampah, ngambilin macam-macam itu. Dan akhirnya mereka kepuasan batin dan ikut andil berbakti buat negeri ini, mengurangi banjir. Kenapa? Karena kalau banjir, petaninya nanti akan gagal panen, dan banyak yang ngungsi dan segala macamnya. Dua itu. Terus kemudian yang ketiga, setelah rutin gitu, seperti yang dikampanyekan oleh WCD, bersihin sampah itu, kita bergerak kayak betulin rumah, genteng. Kalau kita banjir ya jangan hanya mengepel karena misalnya atapnya yang bocor, gentengnya yang pecah, ya harus diganti genteng itu. Kalau kita di sungai ada sampahnya ya jangan hanya dibersihkan, tapi yang buang sampah harus ada solusinya. Nah, perlu pendekatan sosial, budaya, dan pendekatan hukum. Caranya, sosialnya, kita bikin komunitas peduli sungai Punglangan Sawit itu. Dulu di situ tempat pembuangan sampah, yang buang ya masyarakatnya sendiri. Setelah itu ada beberapa orang petani itu kalau sekarang panennya kok dua ya, panen padi, kalau nanam padi, dan yang kedua panen sampah, plastik dan segala macamnya itu. Akhirnya dia resah. Setelah itu warga di sekitar gitu, kok ini bau ya, oke. Jadi ini harus ditutup tempat sampahnya. Banyak tempat sampah di pinggir sungai tempat kami. Dan sekarang pun masih ada, tidak bisa merubah itu dalam waktu 5 tahun kayak, atau semalam kayak Bantung Bondowoso buat candi. Memang menyangkut kesadaran masyarakat. Tapi kita sabar, ikhlas gitu. Kita ajak mudah-mudahan. Kita ajak semuanya. Tapi enggak kita pendekatan sosial dulu. Tergantung kultur lah ya. Di Jawa, di Sumatera, di Lampung, di Medan, di Kalimantan, Sulawesi, Irian, Papua, atau Nusa Tenggara Timur, Barat, beda pendekatannya. Kalau kita di Jawa, jangan pernah mempermalukan orang di tempat umum. Bahwa ketika orang itu membuang sampah, pernah kita tangkap gitu, kita ajak ngobrol. Kenapa Bapak Ibu? Pak, Pak Kades itu nggak mau buat bank sampah ya Pak. Loh kenapa? Oh, katanya nggak ada anggarannya. Oh ya oke. Nah itu kita sowan ngomong sama Pak Kades. Pak Kades ini nggak benar itu Mas. Kita pernah buat bank sampah tapi nggak mati, nggak hidup.
anggarannya udah habis kan gitu. Lagian juga masyarakat sini kan masih di desa, nggak perlu bank sampah, bikin aja apa lubang gitu. Kalau zaman sekarang biopori, kalau mbah-mbah kita itu bikin jogangan, tahu ya jogangan ya. Nah, lubang 2 itu, yang satu untuk tempat sampah dan yang satu untuk peresapan. Dan ternyata jogangan itu wisdom sekali loh, karena itu menampung air hujan, tidak langsung ke saluran irigasi dan sungai, dan juga bisa untuk membuang sampah, menimbun sampah-sampah yang organik dengan pemilahan itu. Jadi nenek moyang kita yang pendidikannya tidak bergelar doktor, profesor, tetapi sangat bijak. Bahkan kalau kita misalnya saya sosialisasi di masyarakat itu, Bapak Ibu dulu siapa yang mandinya di sungai gitu kan, kalau sekolah sungai itu sama semuanya itu angkat tangan, tunjuk jari gitu. Saya mas. Kalau terus teringat mandi di sungai, di kedung itu kan. Kedung itu sungai gitu, ada apa yang agak cekung gitu, itu untuk mandi gitulah ya. Itu sangat jernih waktu itu. Dulu mandi di sungai kenapa gitu? Bersih, jernih dan seger, karena ternyata air itu bisa menyegarkan tubuh kita dan ya mengurangi penyakit-penyakit lah. Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu sudah punya cucu? Sudah punya anak? Sudah. Sekarang apakah cucu Bapak Ibu ada yang mandi di sungai? Tidak gitu. Kenapa? Takut karena sungainya sudah penuh dengan sampah dan limbah. Luar biasa ini, penanggulangan luar biasa. Kenapa zaman dulu itu pendidikan kita tidak maju, tapi sungai kita bersih, tidak banyak sampah, tidak banyak limbah. Dan di era modern sekarang ini yang teknologi begitu maju, ternyata sungai kita penuh sampah dan limbah. Ini bahan perenungan kita. Jadi pendidikan tinggi tidak menjamin. Saya pernah nangkap sungai itu pakai seragam kayak gitu. Kayak gitu yang, maaf ya, guru mau ngajar itu bawa dari rumah kantong plastik itu, pakai motor di depan, terus itu habis lewat jembatan buang gitu. Nah, terus tak deketin, habis buang itu, tapi nggak tak video, tak matiin kontaknya, terus ambil gitu. Bu, kenapa gitu? Buang itu. Nah, jadi buang sampah di sungai itu bukan karena pendidikannya tertinggal, bukan. Kesadaran kan? Nah, berarti kesadaran perlu pendekatan sosial, perlu pendekatan hukum. Nah, saya kemudian dengan komunitas itu bentuk komunitas peduli sungai X gitu. Bersih-bersih sungai, kemudian bersih-bersih sampah dan segala macamnya. Akhirnya di PHI, setelah kita bergerak itu, teman-teman sekalian, pemerintah melihat, ternyata gerakan ini bagus. Kan, akhirnya didukung oleh pemerintah desa. Tadi desa di tempat kami, dana desanya bisa digunakan dan itu menggerakkan di level bawah. Ini WJD ke depan harapannya seperti itu. Tidak hanya jumlahnya yang ribuan, tapi setelah ribuan follow up-nya apa? Kadang-kadang nggak mungkin sekali. Gitu kan? Nanti tak bantu. Selanjutnya 2000 berapa dicanangkan harus mulai menggerakkan di level-level desa, di level-level komunitas. Bukan kemudian bermain sendiri, bersih-bersih, ambilin sampah, di foto, bukan itu. Culture kita enggak, culture namanya bisa. Di Jepang duitnya banyak, penduduknya banyak, bencananya banyak. Nah, kalau kita meniru di Jepang, ya nggak akan pernah selesai. Tapi kita itu luar biasa. Bagaimana sejarah Bengawan Solo, bagaimana sejarah semua kerajaan itu hampir di dekat-dekat sungai, di dekat-dekat mata
air. Bagaimana mereka mempunyai embung, bagaimana mereka ngopeni embung, danau dan segala macamnya itu. Di barat semuanya serba negara, sungai dan segala macam. Kalau kita nggak bisa. Nah gitu ya. Ke depan WCD itu harapan saya lebih bersinergis pentahelix. Ya, jangan hanya dalam rangka siwar perang terhadap sampah, ribuan jutaan orang bersih-bersih. Iya. Tapi apakah itu bisa selesai? Tidak. Butuh langkah-langkah grassroots. Ini kan mahasiswa semua. Saya itu kemarin sama teman-teman Undip, mahasiswa Klaten yang mahasiswa KKN-nya di desanya itu, dia bagus tuh. Sungai Banjiran Meger Ceper bersama komunitas peduli Sungai Meger. Ini kanan kiri tempat pembuangan sampah. Nah, kita garap, kita bersih-bersih, sungainya itu airnya jernih sekali. Tapi ya itu banyak pembuangan itu. Setelah kita masuk cerewet, aksi nyata bersama semua stakeholder, termasuk Pak Kades akhirnya nutup jembatan-jembatan itu pakai jaring itu. Terus kemudian itu sudah bersih. Nah, habis itu yang KKN enak. Masuk itu KKN mandiri, bikin pojok baca. Di tempat pembuangan sampah itu, dibikinlah perpustakaan desa. Pojok desa, dia kemudian ngimpun buku dan segala macamnya. Ngajar si anak-anak itu. Ngajar lingkungan, ngajar macam-macam. Undang kami dengan sekolah sungai, undang banyak pihak untuk untuk terlibat gitu kan. Dan akhirnya rame. Sudah tidak jadi tempat pembuangan sampah dan maju sekarang. Top. Kalau teman-teman WCD, alumni WCD bergerak itu. Belum lagi yang soal budaya, pendekatan budaya. Karena sampah nggak bisa hanya diatasi dengan bersih-bersih itu tadi, dengan budaya. Di Sungai Ujung yang juara nasional, komunitas peduli sungai itu tempatnya belum begitu bersih sih. Tapi di sana ada tokoh pemuda yang mahasiswa juga menginisiasi pasar pinggul. Jadi pasar pinggul itu pasar yang tradisional, belinya pakai itu, terus jualannya makanan tradisional. Sebelum COVID, itu sempat berjalan hampir 1 tahun. Dan kalau kita terlambat sedikit, nggak bisa masuk di situ. Karena tempatnya, pinggir sungai itu tempatnya rindang, bagus sekali itu, walaupun belum sempurna. Teman-teman di sana bergerak. Pak sungai yang dulu dijadikan tempat pembuangan sampah, terus akhirnya dijadikan untuk jualan. Tapi ya nggak boleh ada bangunan permanen, tapi ada gazebo kecil itu, lapak-lapak kecil itu, dan ramai sekali dengan media sosial mereka promosinya. Nah, setelah itu baru wartawan datang dan segala macam. Jadi sampah memang menjadi persoalan kita. Dan nanti kita akan lebih banyak soal diskusi itu ya. Jadi sekolah sungai itu adalah gerakan memadukan antara best practice and best theory. Karena di sekolah sungai itu ya kayak sekolah lapang. Tapi di situ ada wakil rektor 3 GM ya, Prof. Ratman dulu. Kemudian Prof. Agus Mariono, dekan vokasi UGM, kemudian ada teman-teman UNDI, teman-teman UNS yang aktif, langsung terjun ke masyarakat, melakukan hal-hal terpencil pendampingan. Bergabung dengan TNI, Polri, relawannya yang saya ceritakan tadi, aktif membentuk komunitas-komunitas itu. Sekarang ada komunitas peduli sungai sekitar 35. Belum lagi yang student goes to river, turunan dari sekolah sungai itu. Jadi rutin tiap sekolahan di Klaten itu diharapkan mangku sungai. Mangku itu melihara sungai, peduli semacam itulah. Ya di sekolahnya ya diajarkan yang go to river itu sekolah di Yata, yang di sekolahnya nggak boleh bawa botol, bawa plastik, harus bawa tumbler, semacam-macam itu. Itu goes to river didampingi oleh perguruan tinggi lokal. Anggarannya dari mana? Enggak ada. Anggarannya niat kita, ikhlas, dan segala macam, baru kemudian lingkungan hidup menyupport Adiwiyata, lingkungan hidup menyupport komunitas. Kemudian teman-teman komunitas diberi bank sampah, jadikan pengelola bank sampah.
Terus ini ada juga nih serikan di sungai. Karena sampah itu, maaf ya, kebanyakan yang memproduksi adalah ibu-ibu, wanita lah, bukan ibu. Coba ini kalau kita bentar lagi puasa ya, saya pernah ngadakan gerakan cantik puasa Ramadan, cantik puasa plastik. Ini coba kalau teman-teman sekalian di masjid satu RW itu kita kan kadang masjidnya 2. Di satu desa tempat saya ada 12 masjid, berarti rata-rata ada 30 masjid. Satu masjid itu menggelar buka puasa bersama. Pengajian lah anak-anak atau apapun namanya, pakai box. Ya, pakai box. Boxnya apa ya itu namanya? Bahkan tidak hanya box kertas itu, tapi styrofoam. Ya, styrofoam ya namanya ya. Nah, nasinya dibungkus plastik sendiri. Sendoknya bungkus plastik sendiri. Minumnya udah pakai air mineral botolan. Terus kemudian buahnya dikasih plastik sendiri. Lauknya di plastik-plastik sendiri. Kerupuknya kasih plastik sendiri. Satu box itu ada 7 plastik seringkali. Tambah dengan air mineral bungkusnya. Itu satu masjid, satu anak, 7 plastik. Kalau santrinya itu 100, berapa? 100 kali 7, 700. Satu sore, satu masjid. Terus kemudian kalau satu RW itu 2 masjid, berarti ya rata-rata jamanya 200 lah. 1.400 plastik satu RW per hari. Kalau satu kelurahan, satu desa, berapa plastik yang diproduksi oleh masjid-masjid itu? Akhirnya caranya gimana? Ya sudah, ini sebelum COVID loh ya. Cara sebelum COVID, akhirnya yang tukang takjil itu suruh ngeluarin dengan takbir buat kebijakan minumnya pakai teh, bawa botol sendiri. Terus nasinya ya sudah soto, menu-menu pakai piring, pakai mangkok yang tidak ada plastiknya. Ramadan cantik tanpa plastik. Puasa plastik. Coba ini WCD, teman-teman alumni WCD itu menginisiasi yang muslim, yang gereja. Pernah juga kalau kurban itu, Idul Adha itu, pembagian daging kambing plastik sendiri, daging sapi plastik sendiri, jeroan kambing plastik sendiri, jeroan sapi plastik sendiri. Yang menerima satu orang 5 plastik. Berapa ratus orang di satu masjid, berapa ribu orang di tiap desa itu menggunakan plastik. Larinya kemana? Sungai, ya kan? Kalau itu. Nah, makanya di Klaten gerakan kita sudah sejauh itu. Banjir iyalah, karena di Klaten itu daerah rawan banjir karena di antara 2 gunung. Terus dulu rawa, tetapi tidak pernah banyak pengungsian lah ya. Yang penting itu, terus kemudian banjir sebentar, padinya tetap panen. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita mengurangi risiko banjir tadi, risiko yang menyebabkan banjir tadi dengan dengan mengurangi sampah. Apalagi sekarang kalau COVID ini, waduh, saya sering menemukan limbah-limbah medis itu, masker dan segala macamnya di sungai. Jadi itu teman-teman sekalian, kita lebih banyak diskusi lah. Saya ini anak-anak muda. Kalau ngobrol nanti bisa di pendopo sebelah sungai di Rawa Jembur atau di taman-taman sungai kita di Klaten banyak sekali, udah ada wifi-nya taman-taman sungainya. Ya, terus kemudian sudah banyak support kita, tapi belum sempurna lah ya. Masih perlu waktu karena kita bukan Bandung Bondowoso tadi. Di Inggris saja perlu waktu 50 tahun. Dan juga kita tidak mau kayak pendekatannya juga kayak Pak Doni Monardo yang BNPB dengan Citarum. Pendekatannya militer itu ya. Pendekatan militer oke, pendekatan hukum oke, tetapi yang tidak dilupakan adalah pendekatan komunitas dan masyarakat. Itu dulu sebagai bahan diskusi kita. Saya ingin mendengarkan. Saya nomor HP saya nanti bisa di-share di ini dong,
di apa namanya di chat Arif Fuad Hidayah 0815 7807 5543, WA juga 0815 7807 5543, Twitternya Sekolah Sungai K1, terus Sekolah Sungai Klaten, maaf, itu Twitter Sekolah Sungai Klaten, terus kemudian Instagramnya @sekolah_sungai K1, Facebook dan semuanya insya Allah lah. Jadi itu teman-teman sekalian, jangan selesai di sinilah, karena webinar ini pemantik aja loh ya, WCD ini pemantik aja loh ya, tidak ingin selesai di sini, apalagi hanya karena sertifikat. Kemarin panitia hubungi saya, Pak, nanti pembicaranya dapat sertifikat, alhamdulillah gitu. Tapi bukan itu sesungguhnya, karena kepuasan kita nanti adalah bagaimana masyarakat yang kita tolong bisa tersenyum, terus kemudian sampah-sampah di sekitar kita berkurang. Saya pikir itu, Mas Ahmad Mujib. Kami menunggu masukan dari kawan-kawan sekalian. Monggo. Baik, terima kasih banyak Kak Arif, dari penjelasannya informatif sekali ya teman-teman. Baik, buat teman-teman yang mau bertanya, silakan bisa drop ke kolom komentar ya teman-teman. Tadi yang dari pemaparan yang disampaikan Kak Arif, barangkali ada yang ingin ditanya, atau mungkin ada fenomena-fenomena yang di teman-teman nih yang mungkin mau minta saran atau solusi buat permasalahan di daerah teman-teman. Nah ini boleh banget nih, langsung nanti ditanyakan ke ahlinya, Kak Arif langsung. Oh ini sudah ada yang bertanya ini. Baik, Kak Arif ada pertanyaan dari Kak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak, saya David dari WCD. Oh dari teman WCD juga. Izin bertanya, apakah kita memproduksi sampah yang banyak tetapi kita tetap membuang sampah pada tempatnya? Apakah itu juga menjadi suatu permasalahan juga? Karena saat ini saya rasa yang menjadi permasalahan adalah memproduksi sampah dan membuangnya sembarangan. Terima kasih. Nah, bagaimana ini Kak Arif? Jadi kesadaran teman-teman yang bukan teman-teman, kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah yang sangat ini Kak, yang belum bisa pada tempatnya, yang masih belum bisa diatur. Nah ini kira-kira bagaimana? Jadi kok saya pakai istilah dibuang ya, tempat pembuangan sampah itu, saya itu udah nggak cocok gitu. Istilah dirawat gitu, tempat penampungan sampah ya, tempat penampungan sampah, terus kemudian bisa menjadi apa ya, dikurangi lah, bukan hanya ditampung, dikurangi atau ditampung, tidak hanya sekedar dibuang, ya harus dipisah dan sebagainya. Kalau hanya ditampung ya nggak akan kuat lah ini. Kayak yang Ramadan puasa plastik tadi, harus ada pengurangan dari masing-masing, gerakan-gerakan pengurangan plastik itu efektif mengurangi itu. Jadi kalau hanya sekedar dibuang nggak akan pernah selesai kalau perilaku hidup kita itu masih sering buangin sampah kayak itu. Apa tidak pernah memisahkan, tidak pernah mengurangi. Kan ada teori, ada reduce, reuse, dan recycle kan. Jadi pengurangan, pemanfaatan kembali, dan segala macam itu. Jadi itu jawaban saya. Dengan cerita-cerita semacam itu tadi, itu apa itu korban dan berbagai kegiatan-kegiatan yang menggunakan plastik. Itu Mas jawaban saya. Dari Kak David. Nah, baik, dari penjelasan Pak Arif tadi, dari penanya Kak David, bagaimana apakah ada
masukan ada atau tambahan barangkali bagaimana? Apakah sudah cukup? Oke. Baik. Selanjutnya teman-teman kalau masih ada pertanyaan lagi masih kita buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Langsung saja drop ke komen, nggak usah nunggu pertanyaan sebelumnya dijawab, langsung saja drop ke kolom komentar. Maksudnya kalau room chatnya. Kak Arif, di sini kalau dari saya mungkin saya melihat fenomena di daerah saya nih ya kayak di sungai khususnya. Jadi ada di sungai itu sudah dipasang sejenis peringatan bahwa kayak peringatan dilarang pembuangan sampah ke sungai gitu yang bahkan bisa dibilang unik, terus juga ada sedikit ancaman seperti itu Kak, kayak siapapun yang membuang sampah di sungai kami doakan mandul 7 turunan, nah dan lain-lain sebagainya kayak seperti itu. Cuman memang dari realitanya itu di sungai itu meskipun sudah dipasang berbagai peringatan seperti itu, tapi kesadaran masyarakat masih bisa dibilang masih cukup minim. Soalnya dari setelah dipasang pun pembuangan sampah di situ tuh masih banyak, masih masif seperti itu Kak. Mungkin kalau untuk beberapa orang-orang tertentu mungkin ada yang sudah mungkin kesadarannya udah ada. Cuma buat orang-orang yang mohon maaf agak bandel seperti itu, nah kira-kira apakah perlu koersif apa bagaimana Kak? Ya unik ya, hanya anjing yang boleh membuang sampah di sini kan semacam itu. Ya itu sebenarnya wujud keresahan, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya pasang tulisan ya nggak mempan juga, yang buang juga tidak bisa baca. Tadi contohnya bukan hanya orang yang tidak sekolah, tapi yang pendidikan tinggi aja, menyangkut kesadaran. Nah, kesadaran itu perlu dibangun memang. Caranya dengan pendekatan kultur, budaya, pendekatan sosial, bikin komunitas, pendekatan hukum ya lewat kades bisa membuat perdes dan membuat sampah. Tapi ya desa memfasilitasi. Kalau dari kota, kalau nggak ada tempat pembuangan sampah ya gimana? Dan yang terpenting bahwa soal sampah itu nggak bisa dikerjakan oleh pemerintah, nggak bisa. Harus ada kesadaran dari multi pihak. Siapa? Masyarakat, komunitas. Komunitas itu banyak. Komunitas pedagang pasar, komunitas pedagang angkringan. Itu harus diedukasi. Peran pemerintah apa? Memfasilitasi, sosialisasi, mengadakan tempat pembuangan sampah, pelatihan pemanfaatan sampah, kan begitu. Terus kemudian penegakan hukum. Kalau memang sudah seperti itu, baru hukum ditegakkan. Nah, kalau tempat sampahnya nggak ada, sosialisasi nggak pernah, ya penegakan hukum percuma, paling denda. Kemarin di tempat saya itu kami nangkap 2 kali kejadian pembuangan bangkai babi di sungai itu, dan dibersihkan sama teman-teman komunitas. Dan ada yang ditangkap oleh polisi ya kena piring, denda 3 juta. Karena waktu itu banyak babi yang meninggal karena flu Afrika ya. Dampaknya luar biasa limbah itu, pencemaran, bisa menyebabkan gatal segala macam. Apalagi sungai itu untuk air baku masyarakat, jadi sumur-sumur di sekitar itu bisa tercemar. Masyarakat menangkap itu, kemudian diserahkan ke polisi, dan kemudian polisi bergerak kan gitu, perlu satgas bersama, itu kan bagian-bagian hukum. Jadi semuanya harus mengkeroyok, pentahelix. Nggak bisa masyarakat sendiri hanya pasang spanduk Pak Lurah, nggak bisa. Harus semuanya dikeroyok gitu. Gotong royong itu tadi jadi tidak hanya sekedar apa ya, yang kecil-kecil enggak, tapi semua pihak harus terjun. Terus kemudian yang pesan saya ini yang kepada pemerintah sih ya, jangan pernah bicara sampah ini adalah proyek atau anggaran. Nggak akan pernah selesai. Seringkali ketika dimintain, Pak ini sampahnya menumpuk, tolong diambil dong. Nah, ini nggak ada anggarannya Mas. Ya, gimana caranya agar sampah itu bisa diangkut, bisa
apa namanya. Terus kemudian yang ketiga yang penting teman-teman sekalian, kalau dari jurusan teknik, bagaimana teknologi ini memanfaatkan sampah itu. Dan plastik katanya sudah bisa dibuat aspal, plastik sudah di macam-macam kan gitu. Di samping yang memang pengurangan harus kita tekan, tapi ini juga harus kita, hilirnya harus kita selesaikan juga. Tidak bisa hanya dibuang, ditumpuk, itu nggak bisa. Harus diolah. Kalau yang sampah organik itu bisa menjadi pupuk. Gitu. Kalau yang tidak bisa diolah ya itu. Jadi kalau semua spanduk itu hanya riak kecil aja. Mesti ada persoalan besar di bawah itu dan harus penyelesaian yang komprehensif. Saya pikir itu, Mas. Baik. Terima kasih Kak Arif atas penjelasannya tadi ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya nih Kak dari Kak Anissa Ilmi Farid. Bisakah Indonesia bebas dari masalah sampah sesuai dengan bisakah Indonesia bebas dari masalah sampah sesuai dengan program SDGs Sustainable Development Goals pembangunan berkelanjutan sampai tahun 2030? Nah, menurut Karif bagaimana melihat fenomena yang ada di Indonesia? Bisa. Bahkan bisa lebih cepat kalau semua orang terlibat. Enak ya ngomongnya ya. Iya, tapi saya dimulai dari saya mendorong terus pada teman-teman komunitas untuk bergerak itu kesadaran lewat berbagai lini, agama, khotbah, buku-buku tentang lingkungan, buku tentang macam. Tadi Masjid Istiqlal itu kan sudah ada Istiqlal Management Center. Jadi masjid di sana itu juga sudah ada pengelolaan sampahnya. Terus rencana sungai samping masjid itu juga bisa langsung diminum, digunakan dengan teknologi. Nah, kalau misalnya gereja itu selesai dengan masalah sampahnya, masjid selesai dengan masalah masjidnya, kantor-kantor selesai dengan masalah sampahnya, ya bisa. Nah, harus bareng semuanya, nggak bisa. Siapa yang harus mulai? Apakah fasilitasnya atau kesadaran masyarakat? Pertanyaan dari Mbak Nur Inayah itu. Dari kita, dan tidak boleh pesimis. Baru ya oke lah, jari-jari kita itu begitu pedas dalam membuat status, mengkritik, membuli, menghujat soal sampah itu, tapi harus didukung dengan aksi nyata kita. Sedahsyat apapun pemikiran, ide itu tak akan pernah berhasil ketika kita tidak pernah berbuat. Karena WCD, World Clean Up Day, basisnya siapa? Masyarakat. Apa pemerintah? Ya pemerintah apa bisa semua? Enggak bisa. Saya cerita soal bencana tadi, enggak bisa. Pemerintah harus dibantu. Pemerintah harus dibantu. Nah, kalau pemerintahnya nggak dengerin, Pak, kadesnya nggak gagas, ya bekerja terus. Kerjanya baru sekali, sudah ngatain dengan nggak kepeduli, ya belum lah. Setahun sekali ikut WCD udah menghujat sampah. Tapi sudah lumayan lah, setahun sekali daripada tidak pernah sama sekali. Paling nggak sudah gugur kewajiban dulu ketika ada malaikat, masa itu sudah berteriak ini. Tapi tidak cukup hanya dengan sekali. Terus jaring, intinya itu jaring komunitas, dekati itu. Jadi kayak orang kuliah, jangan karena kewajiban terus kemudian absen karena sudah bayar yang nggak ketemu. Adanya itu ya dosennya killer, materinya susah, nggak punya duit, atau alasannya banyak sekali kalau gitu. Tapi karena kita yang butuh, karena panggilan jiwa tadi, audio volunteer relawan kebencanaan itu, ya enak. Dan banyak saya temukan mahasiswa-mahasiswa yang ketika ada bencana mereka ikut terjun. Mereka ikut terpanggil. Nah itu teman-teman WCD itu, kalau ada sampah mereka terpanggil, mereka marah, mereka bergerak terus. Jangan pernah belum bergerak sudah. Ya itu jarinya yang sekarang bukan mulutnya kayak harimau, kan jarinya ini ya bikin pedas gitu karena eranya medsos gitu. Itu Mas Ahmad sekaligus menjawab itu
dari Mbak Nur Inayah. Terus ini dari Khairil Hana Mustafa, ini temannya Mbak Tina ini. Pegiat Sungai Buntalan. Itu bagus itu Pak Khairil Hana Mustafa, itu ceritain ya. Dia itu bersama Mbak Tina itu bidan desa. Apa ya? Posyandu berbayar sampah coba. Jadi posyandu itu ada 2 teman-teman. Ini bisa dikerjakan teman-teman. Ada posyandu balita, posyandu lansia. Nah, setiap bulan kan ada posyandu nih, gerakan itu untuk balita maupun lansia. Kalau yang balita biar cepat sehat, gemuk dan sehat segala macamnya. Kalau yang lansia ya biar tetap hidup sehat kan gitu, kan gitu. Nah, di sana itu Mas Khairul Hana ini sama Mbak Mustafa ini sama Mbak Tina dan teman-teman sana, saya sering ke sana itu, dia mengadakan program posyandu berbayar sampah. Jadi nasabahnya lansia itu atau ibu-ibu itu yang punya bayi ataupun yang lansia tadi, mereka dikasih buku tabungan. Ketika mereka mau ke mana posyandu, mereka bawa sampah yang punya nilai. Dari rumah udah milah tuh, yang bisa nilai harganya, terus ditimbang oleh forum bank sampah di sana, FKBS-nya, Forum Komunikasi Bank Sampah atau komunitas bank sampahnya di sana. Jadi Bu Bidannya itu aktif di komunitas bank sampah. Nah, Bu Bidan yang punya pasien posyandu lansia dan balita, bank sampahnya yang ngurusin sampahnya. Jadi pasiennya itu bawa buku tabungan, nimbang, bawa sampah. Oh, dicatat si A, Pak Ijo dapat bawa sampah sekian kilo, nilainya 10.000 lah. Tiap bulan dia nabung dan bayar posyandunya itu pakai itu. Ini edukasi yang luar biasa, pentahelik, karena melibatkan bidan, melibatkan bank sampah, melibatkan masyarakat sekaligus edukasi. Ini Mas Ahmad dan teman-teman sekalian, banyak lokal wisdom, kebijakan lokal itu yang luar biasa. Nah, pertanyaannya tentang pendidikan karakter kalau dari Mas Mas Khairul ini. Arif, untuk menyelesaikan masalah sampah, saya yakin nggak bisa secara spasial. Betul, pendidikan karakter, betul. Pendidikan kurikulum, betul. Ya, ini kontribusi dasar pembentukan, betul, lingkungan masyarakat. Ya, betul. Jadi edukasinya itu jangka panjang. Ya toh, ada sekolah adiwiyata, ada apa namanya, student goes to river, semuanya itu dalam rangka edukasi. Perlu diperkuat dengan aksi-aksi real. Sekolahan ikut bersih-bersih sungai. Sekolahan membuat regulasi dilarang membawa botol, bawanya tumbler, kan begitu. Dilarang menggunakan plastik kalau jajan di lingkungan sekolah. Itu edukasi dan pembentukan karakter. Kan begitu, Pak Khairul Hana. Jalan di Jogonalan dan beberapa sekolah lain. Yang lain belum. Karena pendidikan kita di Sekolah Alam Bengawan Solo juga sudah loh di situ, Pak. Jadi kalau makan minum dia pakai gelas, pakai piring gitu satu-satu gitu. Atau yang di pesantren-pesantren sebenarnya sudah mulai ya soal sampahnya, contoh kecil itu ya. Sebenarnya banyak, cuma ya masalahnya tadi karena pendidikan, saya ingin menyalahkan ke pendidikannya. Ya, keadaan kondisi kita itu memang kurikulumnya kita seperti ini. Jadi lebih banyak pendidikan itu mengejar nilai daripada pendidikan karakter, kan gitu, kan begitu. Saya terima kasih ini masukannya, dan nanti kita bergerak bersama Mas Khairul Hana di terus ini kapan-kapan ini Mas yang WCD ini bekerja sama dengan bidan peduli sampah tadi, bisa belajar ke tempatnya Mas Pak Khairul ini yang tadi tanya itu, gitu ya. Ya. Terus saya langsung aja karena udah mau adzan maghrib ya. Baik, Kak. Pak baca yang ada aja, mau tanya Pak Arif, tugas pokok dan fungsi dari sekolah seperti apa, sungai itu seperti apa, Pak? Juga ada pembelajaran pelatihan ke arah rescue di sungai. Oh iya, jadi komunitas-komunitas yang melakukan pengurangan risiko bencana tadi, biar ada sistem keberlanjutannya, mereka yang peduli sungai, peduli sampah memanfaatkannya untuk tubing. Di Pusur itu ada puluhan komunitas tubing, ada river tubing, ada
tebing gebyok, ada banyu gembliding, ada yang dikelola BUMDes, ada yang dikelola komunitas, yang mereka memanfaatkan sungai untuk pariwisata. Dan otomatis kalau mereka memanfaatkan sungai, mereka menjaga bersihin sungai dari sampah dan segala macamnya. Kalau petani memanfaatkan sungai, seharusnya petaninya mau gotong royong. Nah, peran pemerintah di mana? Kan gitu. Ya memfasilitasi. Enggak mungkin kalau di Klaten itu sungai yang segitu banyak, ada 80 atau 100 di sebelah sungai yang besar maupun kecil. Kalau semuanya mengandalkan anggaran dari pemerintah, nggak akan pernah selesai. Gitu kan? Nah, makanya harus ada kesadaran dari semua untuk berperan. Tugas pokok fungsi sekolah sungai itu sekolah lapang. Jadi memadukan antara best practice dan best teori. Karena kalau best teori itu kan teman-teman akademisi itu kan banyak, pakar-pakar itu kan banyak. Baik di lingkungan mau di apapun, tapi pakar. Lah action realnya kan teman-teman komunitas. Kan seperti itu ya, memadukan itu antara base teori dan base praktis, karena masyarakat dan komunitas ya bekerja bersama. Itu kadang kan ya kalau sama ya teman-teman mahasiswa, teman-teman akademisi itu kan di dunia kampus bicara tentang teori sampah, pengelolaan dan segala macamnya lah, teorinya seperti itu. Tapi di kenyataan di lapangannya kan tidak mesti sama. Nah, sekolah sungai memadukan itu. Ya, sekolah alam yang dosennya adalah bisa profesor, bisa doktor, tapi bisa juga masyarakat pegiat sungai, pegiat sampah. Misalnya kayak Mbak Sadiman Wonogiri itu coba. Itu expert ahli, dia tiap hari nanam beringin. Dan jadi dirasakan oleh masyarakat. Karena banyak pohon beringin, terus banyak mata air, terus bisa untuk pengairan mandi. Dia tidak profesor, tidak doktor. Tetapi dia ahli, karena dia sudah berbuat banyak buat lingkungannya. Gitu loh. Sehingga ahli menurut saya itu bukan lagi yang gelar akademisnya tinggi. Oh, gelar akademis iyalah, tapi best practice masyarakat itu luar biasa. Apakah ada pembelajaran tentang rescue? Iya, kalau yang di tubing tadi ya harus ada soal penyelamatan di sungai. Tapi salah satu materinya sekolah sungai kan bagaimana ketika mengelola sungai terhadap ancaman banjir bandang pastilah. Itu nanti teman-teman kita kerjasama dengan teman SAR, teman-teman MDMC, Basarnas dan segala macamnya. Itu salah satu instrukturnya lah, nanti ada temanya soal penyelamatan itu. Tapi kalau di Kalimantan kan nggak ada tubing ya. Seperti itu. Di Klaten aja, itu yang ada di daerah-daerah Magelang, Semarang dan segala macamnya itu. Terus monggo saya kembalikan ke Mas Ahmad. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Arif atas pemaparannya yang sangat informatif sekali, nambah wawasan teman-teman, mulai dari kesadaran teman-teman, juga awareness buat peduli lingkungan dan sebagainya. Berhubung waktunya sudah berakhir, di sini untuk Kak Arif barangkali ada closing statement sebelum kita akhiri webinar kita kali ini, Kak. Statement saya tidak ada awal, tidak ada akhir. Semuanya perlu proses. Dan semuanya tidak bisa berhenti di sini. Bukan sekecil apapun, ajak semuanya pentaheli, semua kekuatan itu. Dan pastikan kebaikan-kebaikan itu akan terpulang semuanya untuk diri kita. Anda jadi pegiat sungai, pegiat sampah, dan segala macamnya itu pasti akan terpulang kepada diri Anda. Kalau Muslim melancarkan air itu aja caranya luar biasa. Mengambil batu, mengambil sampah agar tidak, itu luar biasa baiknya. Dan yakinlah ini akan menjadi gerakan bersama. Buatlah jejaring WCD itu, perkuat di basis bawah, insya Allah nanti Anda akan kuat. Terima kasih Mas Ahmad. Baik, terima kasih banyak Pak Arif. Mungkin kedepannya kalau teman-teman mau diskusi lanjutan atau follow up, bisa menghubungi ke nomor Kak Arif begitu ya Kak ya? Baik,
Terima kasih juga tadi untuk Kak Khairil Hana juga, mungkin kedepannya bisa kolaborasi juga Posyandu tadi ya Kak ya, buat sama teman-teman WCD. Terima kasih banyak. Baik. Selanjutnya sebelum kita tutup, selanjutnya ada sesi dokumentasi. Baik, untuk teman-teman silakan bisa open kamera karena akan ada sesi dokumentasi. Silakan yang belum open cam bisa dihidupkan terlebih dahulu kameranya, teman-teman, buat kita dokumentasi. Ini ada tiga halaman ya ini ya, 3 hukis. Ini yang pertama, silakan bisa diaktifkan terlebih dahulu semuanya teman-teman kameranya. Yang di halaman pertama dulu, Kak Nuza belum aktif, Kak Abid. Abid sama belum, sama Kak Ahmad Mujahid. Oke. Untuk halaman pertama dulu ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya untuk halaman kedua sekarang. Silakan yang belum di-open kameranya, di-open terlebih dahulu ya. Oke, sekarang halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. Terakhir untuk halaman ketiga. Silakan hidupkan dulu. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah join di acara webinar kita sore kali ini. Terima kasih banyak dari kalian teman-teman yang udah ikut join, udah menunjukkan kesadaran teman-teman bahwa kepedulian teman-teman pada lingkungan bisa diajungin jempol. Terima kasih juga buat para pembicara, Kak Arif khususnya yang materinya sangat luar biasa informatif sekali, menambah wawasan kita. Harapannya dari webinar kita sore kali ini bisa menambah kesadaran teman-teman juga ya, mulai dari preventif juga penanggulangannya. Untuk kedepannya teman-teman kalau misal mau ada follow up atau mau ada diskusi lanjutan bisa tadi hubungi Kak Arif di kontak yang sudah kami share ya tadi di kolom chat, atau enggak nanti bakal kita share info lanjutannya di grup WhatsApp kita. Baik, begitu saja. Terima kasih buat semuanya. Saya sebagai moderator apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah pada join. Ya Kak, sama-sama. Oh iya,
teman-teman yang masih di grup barangkali ya di grup sama yang masih di room Zoom barangkali kalau ingin update informasi-informasi atau event-event berikutnya tentang lingkungan dan sebagainya bisa mampir ke Instagram WCD Surakarta ya, karena kedepannya masih bakal ada kegiatan-kegiatan lebih seru, mulai dari webinar juga masih ada, terus juga ada roadshow di kecamatan-kecamatan nanti juga ada, khususnya teman-teman di Solo Raya ya, nanti ada kegiatan-kegiatan di Solo, terus juga untuk webinarnya yang teman-teman yang nggak ada di Solo Raya yang belum bisa hadir nih, juga nanti bakal ada webinar berikutnya secara online juga, jadi tetap kalau ingin tambah-tambah ilmu lagi nih sama dapat kawasan ke pembicara-pembicara atau pemateri-pemateri yang kondang bisa pantau terus Instagram kami karena bakal ada terus update informasi terkait event-event kami yang berikutnya. Kalau nyetok gambar foto dulu. Nggak bisa no foto. Orang emang Teman-teman boleh live zoom bisa meninggalkan room zoom-nya ya teman-teman. Terima kasih banyak atas partisipasinya. ngerti aku guys. Ya, matur nuwun Mas. Sambung lagi besok yang akan datang ya. Baik, terima kasih Pak D Speham, Pak D. Terima kasih banyak. Ya, dilanjut. Nanti kita tunggu yang akan datang. Baik, terima kasih Pak. Nah, itu ya teman-teman di chat room masih ada apa namanya post dari Kak Amir tuh di Instagram kami yang belum tahu Instagram WCD Surakarta bisa di follow, bisa di apa namanya di share juga, hitung-hitung nambah followers. Tapi saya yakin di situ teman-teman